Salam, perkenalkan nama saya Fedrelina Eflawata dengan NIM 1.03.2023.0029, mahasiswi semester 5 kelas A program studi manajemen pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen kurikulum untuk memenuhi tugas UTS manajemen pendidikan formal. Latar belakang, manajemen kurikulum menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan sebagai istilah yang berasal dari bahasa Inggris to manage. Manajemen mencakup pengelolaan manusia dan sumber daya dalam mencapai sasaran pendidikan. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dengan sistematis dan terstruktur melalui manajemen kurikulum. Hal ini diperlukan karena manajemen kurikulum berfungsi menjamin bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan baik, menyelaraskan kebutuhan satuan pendidikan dengan kebijakan nasional, serta meningkatkan kualitas interaksi pembelajaran. Kondisi dunia pendidikan yang dinamis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan yang relevan dan berdaya saing menjadi alasan utama pentingnya manajemen kurikulum. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu menerapkan manajemen kurikulum berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan agar dapat mandiri mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, manajemen kurikulum bertujuan untuk mengelola semua elemen yang terkait dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian manajemen kurikulum? Yang kedua, apa fungsi manajemen kurikulum? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip manajemen kurikulum? Yang keempat, bagaimana karakteristik dalam manajemen kurikulum? Yang kelima, apa saja landasan dan kebijakan dalam manajemen kurikulum? Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengelola. Manajemen juga didefinisikan sebagai ilmu, kiat, serta profesi yang dipandang menjadi suatu bidang pengetahuan yang secara berurutan berupaya dalam memahami cara orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat karena cara manajemen dalam mewujudkan sasaran adalah dengan mengatur orang lain dalam melaksanakan tugasnya. Dikatakan sebagai profesi karena manajemen didasarkan pada keahlian khusus untuk dapat mencapai prestasi manajer dan para profesional yang dikendalikan oleh kode etik. Kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan perangkat rencana serta peraturan yang meliputi bahan pelajaran, isi, tujuan, dan metode yang dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hamalik mendefinisikan kurikulum sebagai rencana tertulis mengenai kompetensi yang wajib dimiliki sesuai standar nasional, pemahaman materi serta pengalaman belajar sebagai bekal untuk mencapai kemampuan yang diharuskan, dan evaluasi yang perlu diadakan sebagai penentuan sampai di mana tingkat pencapaian peserta didik. Sedangkan manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan keseluruhan proses yang dilakukan bersama untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik fokus yang diberatkan pada peningkatan kualitas dalam interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Manajemen kurikulum juga dianggap sangat penting dilaksanakan dalam proses pendidikan karena melalui fungsi manajemen kurikulum itu sendiri akan mampu memberdayakan sumber belajar, pengalaman, serta komponen yang ada dalam kurikulum itu sendiri. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Manajemen kurikulum memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum. Kurikulum harus direncanakan karena dengan mempertimbangkan karakteristik yang berkualitas
baik dari segi isi, pengorganisasian maupun peluang untuk mewujudkan pembelajaran yang mampu mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program yang meliputi kerangka dasar program yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan ruang lingkup, kontinuitas, alokasi waktu, keseimbangan, serta keterpaduan. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah kegiatan untuk mengelola proses belajar mengajar. Di sini, guru memiliki hak sepenuhnya atas alokasian rencana yang telah disusun pada waktu perencanaan kurikulum itu dibuat. Kriteria pelaksanaannya harus berdasarkan pada satuan pendidikan agar mudah untuk mencapai standar kompetensi lulusan menjadi hal yang paling penting diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang kendali penting untuk menentukan kebijakan pendidikan dan pengambilan keputusan. Evaluasi juga dapat dijadikan sebagai feedback mengenai kepastian tentang pencapaian kurikulum yang direncanakan serta mengetahui kelemahan yang dapat mencacati kurikulum hingga dengan cepat dilakukan perbaikan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, ada prinsip manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum ada 5. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas adalah hasil yang nantinya akan diperoleh melalui proses kegiatan kurikulum sebagai pertimbangan manajemen kurikulum itu sendiri. Dan yang kedua, demokrasi. Demokrasi menuntut manajemen kurikulum harus dilaksanakan sesuai dengan asas yang beracuan pada demokrasi pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik menempati posisi yang tepat agar seluruh kegiatan terimplementasi dengan penuh tanggung jawab. Prinsip yang ketiga yaitu manajemen kurikulum harus bersifat kooperatif, di mana diwajibkan mewujudkan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip yang keempat, seluruh kegiatan yang dilakukan dalam manajemen kurikulum harus efektif dan efisien agar tujuan segera tercapai. Dan prinsip yang kelima, mengarah pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Bagian yang keempat yaitu karakteristik manajemen kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum berdasarkan konteks ruang lingkupnya, dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi kurikulum itu sendiri, di mana yang dimaksud meliputi penyiapan naskah konseptual kurikulum. Di sini ada 4 karakteristik, yaitu karakteristik dari perencanaan kurikulum. Yang kedua, karakteristik pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, karakteristik pelaksanaan kurikulum. Dan yang keempat, karakteristik evaluasi kurikulum. Bagian yang kelima yaitu landasan dan kebijakan manajemen kurikulum. Landasan dapat diartikan sebagai konsep yang mendasari, mendukung sesuatu. Sedangkan menurut Pidarta, kata landasan berarti melandasi dan mendasari atau titik tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa landasan merupakan konsep yang mempunyai fungsi sebagai dasar atau pendukung serta titik tolak dari suatu objek. Maka dari itu, setiap konsep yang ada di dalam suatu bidang ilmu pengetahuan harus mempunyai landasan yang kuat dan kokoh agar dapat menopang sesuatu yang ada di atasnya. Ada 4 landasan utama pengembangan manajemen kurikulum yang berbasis kompetensi, yaitu yang pertama ada landasan filosofi, yang kedua ada landasan psikologi, yang ketiga landasan sosiologi, dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau polisi seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Menurut Wahyudin 2014,
Kebijakan juga merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ke arah tertentu sesuai tujuan yang ditetapkan, di mana yang terlibat adalah para pejabat, kelompok instansi pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Sedangkan Carter V. Good menyatakan bahwa kebijakan kurikulum merupakan penilaian yang dilakukan terhadap sistem dan faktor kebutuhan situasional yang dilaksanakan untuk merencanakan panduan dalam merumuskan keputusan agar tujuan dapat dicapai. Dari kelima pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan keseluruhan proses yang dilakukan bersama untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik fokus yang diberatkan pada peningkatan kualitas dalam interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Manajemen kurikulum mencakup berbagai fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan memaksimalkan pemanfaatan semua komponen pendidikan, pengalaman belajar, serta sumber belajar lainnya. Pelaksanaannya mengutamakan prinsip produktivitas, demokrasi, kerjasama, dan kesesuaian dengan visi dan misi lembaga, sambil tetap memperhatikan landasan filosofi, psikologi, sosiologi, iptek, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan pemerintah yang relevan. Kebijakan yang ditetapkan juga berperan penting dalam pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan penerapan manajemen kurikulum yang tepat, pendidikan mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik maupun masyarakat hingga kualitas pendidikan dapat terjaga dan terus meningkat. Demikian hasil presentasi dari saya. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Shalom.